Mentari pagi lembut bersinar. Cahayanya lembut, menyusup di antara pepohonan, menembus sela-sela dedaunan, membangunkan warganya yang tengah terlelap. Kicauan burung seolah menjadi pertanda masyarakat untuk memulai aktivitas, meninggalkan lelah kemarin, menyambut hari baru dengan penuh harapan. Hamparan sawah nan hijau ini seolah menjadi sisi lain dari wajah Pulau Dewata yang sesungguhnya. Tidak banyak yang tahu, sebagian masyarakat yang hidup di pulau ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Mereka masih memegang teguh kearifan lokal dalam mengolah lahannya. Subak menjadi metode pertanian yang kini masih dijalankan oleh beberapa masyarakat di Bali. Subak bukan hanya sekedar sistem irigasi secara tradisional di Bali, tetapi lebih dari itu. Subak menjadi sistem organisasi kemasyarakatan yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal daerah, adat istiadat, budaya, dan keberagaman. Dalam organisasi Subak, masyarakat meyakini bahwa karunia Tuhan yang diberikan patut selalu disyukuri. Ekosistem alam yang dimiliki Bali merupakan manifestasi dari sebuah filosofi yang kental melekat dalam diri masyarakat Pulau Dewata. Adalah Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan, yakni menjaga hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Inilah manifestasi dari filosofi Trihita Karana yang diyakini masyarakat Bali hingga saat ini. Filosofi ini memiliki nilai sejarah yang penuh makna, sehingga penerapannya di Subak menggambarkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Sebagai bagian dari implementasi konsep Trihita Karana, petani Bali juga meyakini sejumlah kearifan lokal ekologis. Selain itu, di Bali juga dikenal kalender Ume, yakni sebutan untuk tata waktu yang digunakan dalam proses bertani, yang meliputi aspek adat seperti ritual dan upacara, kepercayaan, perarem atau kesepakatan yang telah berlaku secara tradisi, serta kerja fisik di ume atau di sawah. Salah satu daerah di Bali yang masih menerapkan sistem ini adalah Dusun Pagi, nama sebuah wilayah di Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Dusun ini menjadi salah satu daerah yang masyarakatnya masih memegang teguh kearifan lokal pada sistem pertanian yang dilakukan. Menariknya, selain alamnya yang indah, proses bercocok tanam khususnya untuk padi asli Bali dilakukan secara organik. Konsep Subak dikembalikan pada tatanan proses alami yang sejak turun-temurun telah dilakukan. Dusun Pagi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, saat ini dikenal sebagai penghasil beras organik. Namun siapa sangka masyarakat Dusun Pagi beberapa tahun silam sempat ketergantungan terhadap proses instan dengan penggunaan bibit padi dan juga pupuk anorganik. Hal ini tentu menimbulkan hama yang sangat merugikan masyarakat. Namun sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Umewali berhasil mengembalikan konsep ketatanan luhur pertanian, salah satunya dengan Tito Alba. Dusun Pagi memang terkenal sebagai penghasil beras merah organik di Bali. Beras merah hasil panen terbanyak, yakni sekitar 70% di dusun ini. Warga menyebutnya padi tahun. Bibit lokal yang mengalami proses pertanian
hampir 1 tahun. Karena prosesnya yang dilalui sangat lama, hama tikus adalah ancaman besar bagi dusun ini. Untuk melindungi ancaman hama ini, Dusun Pagi tak serta-merta memilih pestisida. Dari ajang diskusi antar warga dan kesadaran untuk kembali memuliakan tanah, warga di desa ini memilih burung hantu sebagai predator alami. Ialah Kadek Jonita, salah seorang warga Dusun Pagi yang tergerak membuat program konservasi burung hantu jenis Tito Alba di desanya. Pemahamannya terhadap konsep subak di Bali mendorongnya untuk melakukan pola pertanian dengan prinsip melestarikan kearifan lokal Bali. Kita mencoba menggali hal-hal yang menarik yang ada di Subak itu yang nantinya bisa menggugah minat generasi muda itu untuk bangga. Bagaimana dia itu bangga menjadi seorang Bali, seorang yang mempunyai budaya Subak itu. Nah, di tengah perjalanan kita menjalani itu, kita kena serangan tikus. Artinya memang hampir keseluruhan wilayah di sini, bukan kita saja gitu. Jadi di sekitar kita juga ternyata serangan itu parah sekali. Terutama di daerah saya di sini, di Subak Ganggangan itu, serangan tikus itu hampir 90%. Kemudian dari sana kita berpikir bagaimana sih apa yang kita lakukan terbaik untuk menangani tikus ini, hama tikus ini, supaya kita tidak secara alamiah, kita tidak menentang alam. Artinya kalau kita mungkin membunuh dan lain-lain itu kan semua punya hak hidup, jadi kita tidak berhak menghakimi gitu. Karena semua adalah ciptaan beliau. Kita menemukan kemudian sebuah solusi, yaitu dengan menggunakan burung ini. Burung hantu jenis Tito Alba memang memiliki kemampuan yang istimewa. Di beberapa daerah di Indonesia, burung ini bahkan menjadi sahabat petani karena kemampuannya dalam mengendalikan tikus. Nah pemirsa, ini adalah satu dari sekian banyak rubuha atau rumah burung hantu yang dibangun oleh masyarakat Dusun Pagi. Rubuha ini akan digunakan oleh burung hantu untuk mengawasi puluhan hektar sawah dan juga tempat bagi burung hantu berkembang biak. Burung malam yang dikenal dengan sebutan tuwut atau serak Jawa ini memiliki nama latin Tito Alba. Burung yang terkenal dengan predator tikus ini memiliki ukuran yang besar, dengan muka serta permukaan bawah tubuhnya didominasi dengan warna putih. Keberhasilan burung hantu dalam berburu tikus ditunjang oleh kemampuannya terbang tanpa suara dan pendengarannya sangat tajam. Kita menemukan dengan burung ini ternyata itu sangat alami, tidak ada merusak dan juga tidak ada kendala dengan para petani. Dan juga dari efektivitas burung ini ternyata betul-betul efektif untuk mengontrol gitu, mengendalikan daripada populasi hama, khususnya hama tikus, karena dia berburu diam dan juga mereka kerjanya malam hari, jadi tidak berbarengan dengan jam kerja petani, sehingga dia itu betul-betul mampu mengontrol populasi dan mengendalikan daripada hama tikus di sawah. Sejak pengembangan awal tahun 2015 silam hingga kini, keberadaan Tito Alba untuk menekan hama tikus di Dusun Pagi telah menjadi contoh beberapa desa sekitar. Konservasi terhadap Tito Alba di dusun ini terus dilakukan.
keberadaan burung hantu, Kadek Jonita dan para petani lainnya rajin memelihara dan mengawasi perkembangbiakan burung jenis ini. Kita awal-awalnya dulu kita biarkan di liar, itu kalau lebih dari 3 itu sudah susah induknya ngurus. Jadi dia lebih banyak tidak selamat anaknya, karena mungkin induknya masalah pakan atau anaknya memang sudah lepas dari rubuha sebelum dia siap berburu. Itu dia sudah pergi sebelum siap berburu, atau kalau memang jaraknya terlalu banyak, kayak dia beranak 6 itu, biasanya yang paling gede udah gede, yang paling kecil baru lahir. Kalau ini memang kita adopsi lah. Kalau kayak ini dia beranak 6, kita adopsi 2. Nanti 4 ini tetap kita kontrol juga. Sanggup enggak induknya ini ngurusnya gitu. Untuk meringankan beban indukan dalam memelihara anaknya, 2 dari 6 anak Tito Alba akhirnya harus diadopsi dan dipindahkan ke lokasi konservasi untuk dipelihara sebelum dilepaskan kembali. Jadi kita memang mengadopsi anakan yang lahir di sekitaran sawah di Subak Ganggangan khususnya dan juga Subak Pacung, karena di awal kita dulu memberikan berkembang secara alamiah, ternyata satu indukan itu hanya mampu memelihara 2 ekor dan maksimal 3 ekor daripada anakannya. Sehingga kita adopsi kelebihan daripada anakan itu untuk kemudian kita latih di sini, kita pelihara sampai akhirnya dia akan siap bertugas, siap berburu, barulah kita lepas liarkan ke alam. Ini aja sudah cukup. Nanti kalau sudah dia habis bulu kapas, baru kita ke kandang yang kecil itu. Nanti kalau sudah dia layak ini baru bawa ke kandang besar. Untuk memastikan keberlangsungan predator ini, Kadek Jonita membangun sebuah penangkaran dan karantina burung Tito Alba. Meskipun tidak luas, di halaman belakang rumahnya inilah dibangun 3 lokasi karantina. Karantina pertama untuk burung hantu yang berumur 2 hingga 3 bulan. Karantina kedua untuk burung yang telah berumur 3 hingga 4 bulan. Dan karantina ketiga dibuat seperti habitat aslinya. Di penangkaran inilah, burung hantu akan dilatih untuk beradaptasi dengan habitat aslinya, yakni menjaga sawah petani. Nah pemirsa, anakan burung hantu yang telah diambil di ekosistemnya di alam kemudian akan diletakkan di rubuha atau rumah burung hantu ini hingga bulu-bulu kapasnya rontok dan digantikan dengan bulu permanen. Kemudian burung hantu akan diletakkan ke karantina sementara hingga akhirnya siap untuk dilepas liarkan kembali ke alam. Memelihara anakan burung hantu yang belum bisa berburu ternyata bukan perkara mudah. Inilah yang dirasakan induknya. Untuk itu, Kadek Jonita dan kelompoknya harus berburu beberapa ekor tikus per hari untuk pakan anak-anak burung hantu. Hal inilah yang membuatnya berinisiatif untuk mulai beternak tikus di belakang rumahnya. Fungsi rumah ini memang untuk tempat tinggal, itu sehingga namanya kita itu rubuha, itu rumah burung hantu istilahnya. Jadi nanti kalau di alam liar kita memang buatkan seperti ini, karena seperti kita tahu sekarang ini pohon-pohon besar apalagi berlubang segede itu sudah tidak ada. Jadi biar dia bisa tetap berkembang biak, maka kita bikinin rumah-rumah itu yang tetap dari kayu sehingga dia merasa tetap di dalam kayu gitu, kayak di dalam pohon gitu. Ya. Seperti layaknya seorang sahabat, petani di dusun pagi diajarkan cara merawat burung. Selama proses karantina, burung hantu juga dilatih instingnya dalam memangsa tikus di sawah sebelum dilepaskan kembali ke alam. Nah, udah beranak itu anakan minimal lah
kita umur 2 bulan, baru kita adopsi anak-anaknya. Karena kalau kurang dari itu, makannya sebenarnya harus dicacah. Dia belum sanggup untuk merobek tikus itu. Jadi kita ambil anak yang sudah 2 bulan, anaknya biar kita hanya sebulan lah di sini untuk makan cacah. Udah itu kita mulai pasang ring, pindah ke karantina besar. Di sana sudah nanti tikus utuh kita mulai latih. Setiap burung juga diberi tanda berupa ring dan label pada kakinya agar kelestariannya tetap terjaga. Semenjak 2018 kita sudah mulai memakaikan cincin itu ring kepada burung-burung yang akan kita lepas liarkan. Dan sementara itu kami tetap mengumpulkan informasi dari rekan-rekan dari masyarakat di sekitar kami tentang keberadaan burung itu untuk ikut memantau, dan saya kadang-kadang itu mencari informasi, menggali di mereka tentang keberadaan burung yang kita lepas liarkan, terutama sekali itu adalah burung-burung yang sudah keluar dari wilayah kita, karena kita sudah mengembangkan ke wilayah sedesa Senganan. Jadi penandaan berupa cincin itu meyakinkan kami bahwa nanti kalau pas musim beranak kami bisa melihat keberadaan burung itu, berarti burung itu adalah burung yang kami lepas liarkan dengan penanda cincin yang telah kami tandai sebelumnya. Menurut Kadek Jonita, berkawan dengan burung hantu menumbuhkan kesadaran baru. Hewan ini diyakini indikator sumber air. Ia hidup di lubang pohon, berarti pepohonan besar yang menyimpan cadangan air lebih banyak. Inovasi Kadek Jonita dalam menyelamatkan sawahnya dari hama tikus tanpa menggunakan bahan kimia telah menjadi contoh bagi desa-desa lain di Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan. Burung Tito Alba tidak hanya menjadi predator dalam menjaga lahan petani, namun bahkan telah menjadi sahabat bagi petani di Subak Ganggangan. Memang sih awalnya memang kita yang mulainya kelompok burung hantu ini untuk mengendalikan sikosama itu biar tidak memakai pestisida. Dulu itu sebelum ada burung hantu itu kita kan pakai istilahnya deris terbalik ini ke. Tidak bisa untuk mengendalikan hama itu, biarpun dipasangi deris itu. Tapi setelah adanya burung hantu ini, petani itu saya sendiri itu merasa sangat terbantu sekali karena burung hantu itu bisa menakuti predator-predator hama tikus itu. Kalau dulu sebelum ada burung hantu itu boleh dikatakan saya tidak menerima ada hasilnya. Gitu. Sekarang setelah ada burung hantu berdikit-dikit sudah mulai ini sekian tahun dah sudah boleh dikatakan 90% lebih sudah. Dengan prinsip kembali ke alam, Kadek Jonita berusaha mengenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Dari kecintaannya terhadap alam juga, kini Kadek Jonita sering menerima kunjungan dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar negeri, hanya untuk mengenal burung Tito Alba, atau bahkan melakukan penelitian tentang subak di desanya. Teman-teman yang lain, itu petani yang lain di Subak lain, di wilayah desa Senganan ini pun mulai akhirnya tertarik awalnya, dan kemudian dengan bukti bahwa kita memang belum pernah lagi dan mudah-mudahan tidak akan lagi itu mengalami serangan hama tikus seperti dulu. Jadi mereka percaya sepenuhnya, di samping juga sudah melihat beberapa kali bagaimana fungsi daripada burung ini, kerja mereka di alam, khususnya di sawah, dari beberapa tempat yang sudah kita lepaskan burung tersebut.
darah seni yang kental mengalir di tubuhnya juga telah membawanya untuk menciptakan tarian maskot Tito Alba yang sering ia pentaskan dalam festival-festival di Bali. Harapannya, melalui seni dan tarian yang ia ciptakan bersama anak-anak sekitar, akan mengakrabkan generasi muda dengan alam dan lingkungan. Dan terciptalah sebuah tarian celepuk yang itu tujuannya tiada lain adalah mengedukasi anak-anak bagaimana tentang fungsi daripada burung ini di alam dan juga bagaimana kita mensosialisasikan itu dalam bentuk kesenian sehingga lebih menarik bagi semua kalangan. Dan juga dalam tarian itu kita berusaha mengungkapkan kesederhanaan. Jadi alat-alat yang kita pakai di pementasan tarian itu adalah alat-alat yang memang bahan-bahannya adalah alami dan memang sederhana sekali. Penanganan hama tikus dengan mempertahankan populasi burung Tito Alba dinilai sangat efektif. Pengendalian hama tikus yang ramah lingkungan ini menjadi salah satu solusi bagi petani tanpa harus merusak padi, lahan, dan pencemaran lingkungan. Penduduk Dusun Pagi kini memasang lampu menyerupai burung hantu di depan rumah mereka. Hal ini sebagai bentuk terima kasih masyarakat terhadap burung malam yang telah menyelamatkan pertanian mereka. Kita mampu kembali mengungkap kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah kita. Kearifan-kearifan lokal tersebut terbukti mampu menjaga kita dari generasi ke generasi bahkan sampai saat ini. Jadi mari kita bersama-sama mulai melakukan hal-hal yang selaras dengan alam agar nantinya alam ini tetap terjaga untuk anak cucu kita kemudian hari. Kini Dusun Pagi telah mampu memproduksi 3 jenis padi lokal, yakni beras pandan wangi, beras merah, dan beras coklat, dan dikembangkan secara organik. Masyarakat Dusun Pagi meyakini bahwa beras merah dan burung hantu telah menjadi ikatan yang tidak terpisahkan dari dusun ini. Sebagai tulang punggung warganya, pertanian organik di desa ini tidak hanya memberikan penghidupan bagi masyarakat Dusun Pagi, tetapi juga telah membangun keharmonisan dengan alam. Belajar dari masyarakat Dusun Pagi, dengan mencintai alam, maka alam pun akan mencintai kita dan memberikan kehidupan yang lebih baik serta sumber pangan yang lebih bergizi.